sudah siap semuanya? Ya. Sebelum kita mulai perkuliahan pada kali ini, izinkan Bapak mengaturkan pangan dari rumah. Nah, pada perkuliahan kali ini yaitu akan Bapak tayangkan yaitu adalah materi tentang karburator. Sebelumnya apakah ada tahu itu karburator itu apa? Karburator adalah sebuah alat yang berfungsi mencampur udara dan bahan bakar pada mesin pembakaran dalam otomotif. Nah, yang dimaksud pencampuran udara dan bahan bakar pada mesin pembakaran otomotif adalah karburator berfungsi untuk mencampurkan udara dan bahan bakar dalam satu ruangan agar bisa terjadinya pembakaran dalam ruang pembakaran mesin otomotif. Nah, adapun komponen-komponen dari karburator yaitu yang pertama ada jarum pelampung, sebuah jarum yang berbentuk lancip seperti katup yang mendekat sebuah lubang. Nah, yang kedua ada pelampung, sebuah komponen yang terbuat dari plastik ringan yang mengambang pada setir khususnya bensin. Nah, ini berfungsi untuk menutup atau menaikkan katup yang menaikkan jarum pelampung yang akan menutup saluran bensin agar tidak terjadi kebanjiran pada karburator. Yang ketiga, ada main jet, saluran utama di dalam karburator motor yang menghubungkan bensin di dalam ruang pelampung ke dalam venturi dengan saluran udara ke intake. Yang keempat, ada middle jet, jarum berbentuk tirus dengan ujung lancip. Jarum ini dipakai untuk mengukur volume bensin yang keluar dari mesin. Yang kelima ada step atau katup gas. Nah, katup gas pada motor bukan berbentuk koin seperti karburator mobil, tapi berbentuk tabung yang bergerak naik turun. Yang keenam ada pegas katup gas. Pegas ini terletak di bagian atas karburator tepat pada titik pengatur katup gas. Yang ketujuh ada pilot jet, merupakan saluran yang menghubungkan bensin pada ruang pelampung dengan ruang setelah katup gas sebelum intake manifold. Yang ke-8 ada air pilot, saluran ini terletak memanjang dari ruang sebelum katup gas menuju ruang setelah katup gas. Yang ke-9 itu komponen ini dipakai untuk memperkecil volume udara yang masuk ke mesin agar isapan mesin mengangkat bahan bakar. Yang ke-10 ada mangkuk karburator. Mangkuk ini berfungsi untuk menampung bensin yang akan disuplai ke venturi. Yang ke-11 ini dipakai untuk menentukan jumlah udara yang masuk saat idle tanpa memakai sistem cup. Skrup kedua yakni skrup gas yang dipakai untuk mengatur idle mesin. Nah, di sini hanya Bapak jelaskan tentang materinya. Untuk praktikumnya mungkin di pertemuan selanjutnya atau minggu depan akan kita bahas, dan kita juga pasti akan membawa Bapak pasti akan membawa sebuah karburator agar komponen-komponen ini dapat kalian lihat dan juga pahami secara langsung. Yang keenam ada cara kerja karburator. Karburator bekerja dengan metode yang mirip semprotan nyamuk. Cairan bahan bakar dihisap dan diubah menjadi kabut. Untuk melakukan proses ini, karburator mengandalkan gerakan pada piston yang bergerak turun saat melakukan langkah hisap. Kabut bahan bakar inilah yang akan digunakan di proses pembakaran, dan banyak atau sedikitnya kabut yang dihasilkan untuk diteruskan ke ruang pembakaran. Semua bergantung pada bukaan selongsong gas dari sepeda motor yang Anda kendarai. Nah, di sini mohon maaf banget karena linknya error, jadi mungkin kalian bisa cari nanti di YouTube cara kerja karburator. Nah, sana juga pasti akan ada animasinya yang akan kalian tonton. Mungkin kalian bisa lebih memahami nanti di link tersebut, karena ini juga linknya error, ya carilah sendiri. Nah, ini adalah perawatan karburator. Ada yang tahu kenapa karburator itu harus dirawat? Bagus sedikit. Jadi perawatan karburator itu dilakukan secara berkala ataupun rutin. Perawatan karburator juga berfungsi agar karburator tetap awet dan juga tidak terjadinya kebocoran ataupun kerusakan
dalam karburator. Nah, perawatan karburator pun ada langkah-langkahnya. Yang pertama adalah lepas karburator. Langkah pertama yang harus kamu lakukan adalah melepas karburator dari dudukan. Lepaskan bagian karburator dengan menggunakan alat atau kunci-kunci untuk melakukan langkah pertama ini. Kamu harus berhati-hati supaya nantinya kamu lebih mudah ketika membersihkan bagian-bagian dari karburator motor yang kotor. Nah, yang kedua ada buka mangkuk karburator dan bersihkan. Setelah karburator dilepaskan, kemudian langkah kedua adalah dengan membuka mangkuk karburator. Lihat endapan yang terbentuk atau mungkin ada kontaminasi air di dalam mangkuk tersebut. Kamu juga dapat membersihkan karburator dengan kuas dan kemudian bilas dengan bensin, karena membersihkan dengan bensin akan lebih bersih. Nah, kenapa membersihkan dengan bensin? Supaya tidak double kerjanya. Kalau nanti kita bersihkan pakai air, pasti nanti sisa-sisa air itu akan ada aja yang akan masuk ke dalam karburator. Nah, itu juga tidak baik untuk sistem pembakarannya nanti. Pembersihan filter udara, nah ini juga sangat penting, yaitu pembersihan filter udara juga merupakan salah satu langkah membersihkan karburator pada saat sepeda motor. Untuk melakukannya akan lebih mudah jika bagian ini dilepas terlebih dahulu. Untuk proses pembersihan pada filter udara ini, kamu bisa menggunakan cairan pembersih khusus. Setelah selesai diamkan beberapa saat sampai cairan pembersih mengering sendiri. Nah, ini juga sangat berfungsi. Kenapa? Karena kalau kamu menyebes karburator tanpa membersihkan filter udara, itu akan percuma atau memang sia-sia, karena kotoran dari filter udara itu akan menempel terus dan juga masuk ke ruang pembakaran. Lepas dan bersihkan pilot jet, main jet, dan needle jet. Nah, ini yang paling penting ya. Cara membersihkan karburator motor yang selanjutnya adalah dengan melepas bagian pilot jet, main jet, dan needle jet. Dalam proses pelepasan ini, kamu perlu melakukan satu persatu dengan hati-hati, lalu segera bersihkan supaya karburator bisa bekerja kembali. Bersihkan bagian-bagian tersebut dengan cara meniup bagian lubang. Langkah ini akan lebih mudah jika kalian memiliki kompresor. Jangan lupa juga untuk membersihkan badan karburator, semprot bagian lubang pada mocong karburator agar bersih dari kotoran dan air yang menyumbat. Nah, di sini juga disebutkan tadi bahwa air yang menyumbat. Nah, air yang menyumbat itu sangat mengganggu pada saat proses pembakaran karena bisa menyebabkan karburator itu berobat dan juga bisa memperpendek umur busi. Nah, pilot jet ini sangat berfungsi karena di sini jalur intake, jalur udara maupun jalur bensin itu akan sangat berpengaruh. Kalau ini kotor, mungkin bisa terjadi bensin itu kesumbat ataupun udaranya kesumbat. Nah, pada saat kesumbat itu pasti akan ada aja berobat dan juga trouble pada karburator. Nah, untuk menghindari itu, maka pada saat pembersihan pilot jet, main jet, dan needle jet harus dibersihkan secara detail dan juga berhati-hati. Ingat, jangan sampai hilang, jangan sampai ketukar, karena ini juga sangat berpengaruh pada karburator. Nah, terus yang ke-6, sphere karburator. Sphere juga menjadi komponen yang wajib kamu bersihkan karena saat berpengaruh pada kinerja mesin pada motor kamu. Nah, untuk proses pembersihannya juga terbilang mudah. Kamu bisa menggunakan amplas halus untuk membersihkan kotoran yang menempel. Yang perlu diperhatikan yaitu ketika dalam proses membersihkan, kamu harus benar-benar berhati-hati supaya tak merubah ukuran dari diameter sphere karburator tersebut. Nah, ini adalah langkah terakhir, pasang kembali komponen. Ini langkah yang lumayan ya, cukup akhir dan juga kadang-kadang biasa terjadinya kesalahan ataupun barang-barang yang ketinggalan. Nah, pada saat membongkar itu pastikan kalian itu sudah perhatikan barang-barangnya dan juga pastikan juga apa yang kamu bongkar dan ingat posisinya, jangan sampai salah pasang. Nah, langkah terakhir ini dilakukan setelah seluruh bagian pada karburator sudah dibersihkan. Jangan lupa juga untuk mengatur campuran bahan bakar dengan menyetel tingkat ketinggian lampung bensin. Untuk mengatur ketinggian lampung bahan bakar ini kamu bisa menggunakan jangka sorong.
Apabila sudah selesai semua, maka kamu rakit dulu seluruh komponen dari karburator yang sudah dilepas tadi. Kemudian pasang karburator pada dudukannya seperti semula, motor siap digunakan. Baik, itu saja materi untuk pertemuan kali ini. Mungkin ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu. Berapa penting perawatan berkala pada karburator? Nah, pertanyaan cukup bagus, Arlin. Jadi, seberapa penting perawatan berkala pada karburator? Itu sangat penting ya, karena karburator itu dibilangnya kalau ibaratnya manusia itu adalah jantung atau paru-paru manusia. Kenapa? Karena karburator pada motor itu adalah seperti alatnya untuk bernapas dan juga untuk berjalan. Karena di karburator ini juga adalah berfungsi untuk mencampurkan bahan bakar dan udara yang akan disalurkan ke ruang bakar. Jadi perawatan ini sangat penting karena ketika motor tidak dirawat dan dibiarkan saja begitu saja berbuat dibiarkan mungkin nantinya akan terjadinya trouble dan juga korosi dalam sebuah karburator, karena kita juga nggak tahu tempelan kotoran yang menempel pada karburator itu berjenis apa. Mungkin saja bukan berjenis kotoran biasa, namun berjenis karat. Karena mungkin kalau setiap dimandikan itu pasti kan ada aja percikan air yang akan masuk ke dalam karburator. Nah, itu juga bisa menyebabkan korosi pada sebuah karburator. Jadi perawatan berkala ini sangat penting untuk karburator agar karburator tetap awet dan juga tahan lama. Baik, mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi. Apa yang terjadi jika salah satu komponen hilang atau tidak terpasang? Nah, pertanyaan cukup bagus juga dari Su. Jadi, apa yang akan terjadi jika salah satu dari komponen itu hilang atau tidak terpasang? Nah, yang sudah saya katakan tadi, seluruh komponen pada karburator sudah memegang perannya sendiri. Jadi setiap komponen itu pasti ada tugasnya masing-masing. Jika salah satu komponen tidak terpasang ataupun ada yang hilang, maka mungkin hidup dia mau, mungkin saat digas itu kita akan mau menarik ya kayak gitu. Nah, itu juga nafasnya itu hilang gitu. Jadi juga pastinya akan terjadi berobat gimana itu mungkin pada saat. Nah, itulah pentingnya dalam sebuah komponen karburator yang sudah memegang peranannya sendiri. Jadi jangan sampai hilang. Pastikan pada saat kalian membongkar itu, pastikan tempat dan juga baut ataupun di mana tempat atau letak karburator itu. Ada karburator, komponen karburator tersebut agar tidak terjadinya kehilangan ataupun ada terjadi part atau komponen yang tidak terpasang dalam karburator. Baik, apakah jawaban itu diterima? Berarti baik, itu saja pembahasan untuk materi kali ini. Mungkin untuk mungkin untuk pertemuan selanjutnya kita akan melakukan praktek secara langsung agar kalian bisa lebih memahami dan juga lebih mengerti tentang karburator. Baik, sekian materi dari Bapak. Perkuliahan hari ini Bapak akhiri dengan pramusanti. Tidak normal.